Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat semua, bertemu lagi di Ekonomika Channel. Apa kabar sahabat semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Pada video terdahulu, kita sudah membahas tentang jumlah utang luar negeri Indonesia. Berdasarkan Selni, edisi September 2024 yang nilainya mencapai angka 414,329 miliar dolar Amerika. Nilai ini setara dengan 6.450,75 triliun rupiah saat kurs dolar, di mana 1 US dollar sama dengan 15.569,15 rupiah. Nah, jika dibagi dengan jumlah penduduk Indonesia saat ini tahun 2024 yang mencapai 282 juta jiwa, maka satu orang penduduk Indonesia menanggung utang sekitar 23 juta rupiah. Itu baru dari utang luar negeri, belum termasuk utang dari surat berharga negara atau SBN. Sebuah pertanyaan, bagaimana jika negara atau pemerintah tidak mampu melunasi utang yang sudah jatuh tempo? Atau, apa yang akan terjadi jika negara gagal bayar, default? Sebelum membahas lebih jauh, untuk membantu perkembangan channel ini dan lebih memberikan informasi yang berkaitan dengan ekonomi, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya, agar kita semua mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami dan jangan lupa share video ini ya. Terima kasih. Tidak dapat dipungkiri, sebagai negara berkembang, Indonesia terjebak pada utang luar negeri yang jumlahnya tidak sedikit. Negara berkembang umumnya tidak memiliki modal awal yang cukup untuk memulai melakukan pembangunan ekonomi. Lalu, bagaimana jika pemerintah gagal membayar utang yang sudah jatuh tempo? Melansir dari Finandetik.com, ada beberapa risiko yang akan dihadapi oleh suatu negara jika pemerintahannya tak mampu membayar utang. 1. Memicu terjadinya krisis. Sebuah negara jika sampai gagal bayar utang, khususnya utang luar negeri maka bisa memicu krisis, seperti krisis yang pernah melanda Indonesia tahun 1998. Jika kita berkaca pada sejarah perjalanan Indonesia pada awal-awal kemerdekaan, hal dilakukan pemerintah ketika kepepet untuk membayar utang, yaitu mencetak uang. Jika cetak uang sampai dilakukan pemerintah, seperti yang dilakukan di zaman Presiden Soekarno melalui Bank Indonesia, yang bisa terjadi adalah inflasi naik tinggi. Semakin banyak uang dicetak semakin tinggi pula inflasinya. Dampaknya akhirnya apa? Akhirnya masyarakat akan panik dengan mahalnya harga barang. Dan pada akhirnya terjadilah krisis multidimensional yang berefek pada tindak kriminalitas. 2. Sulit membuat utang lagi. Dalam menjalankan program-program pemerintahan sebuah negara, pada umumnya membutuhkan dana yang tidak sedikit. Oleh karena itu salah satu pilihan yang dilakukan adalah dengan memperbanyak pinjaman. Oleh karena itu, jika melihat penerimaan negara terus melemah, ditambah beban utang, khususnya bunga yang terus mengalami kenaikan, itu membuat pemerintah semakin ketergantungan utang. Sehingga membuat kemampuan kita untuk membayar utang kalau pendapatan kurang terus ya kemampuan bayarnya melemah. Jika suatu negara gagal membayar utang maka terancam di blacklist, atau mungkin juga lembaga pemeringkat utang akan membuat peringkat negara tersebut jeblok. Ini tentu akan berdampak ke depannya jika negara tersebut dalam melakukan pinjaman. Akan menjadi pertimbangan tersendiri bagi negara atau lembaga keuangan dalam memberikan pinjaman. Selain itu, suatu negara yang gagal membayar utang dan jumlahnya besar maka bisa dibuat peringkat junk bond, yang berarti surat utang kita dianggap tidak bernilai. 3. Pajak naik. Selain hal yang telah disebutkan di atas, pemerintah bisa saja berupaya menggenjot penerimaan untuk bayar utang melalui instrumen pajak. Menaikkan pajak adalah salah satu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pada saat kesulitan membayar utang negara. Dampaknya dalam masyarakat dengan naiknya pajak bisa dirasakan dalam berbagai aspek kehidupan. Permasalahannya bagi masyarakat, pertama masyarakat harus bayar pajak lebih tinggi, dan yang kedua adalah bahwa ini akan menyebabkan terjadinya inflasi. Misalnya dengan wacana yang dibuat oleh pemerintah Indonesia dengan menaikkan pajak pertambahan nilai atau PPN untuk sembako menjadi 12%. Ataupun pada pajak-pajak lainnya. Oke, demikianlah penjelasan tentang dampak yang timbul ketika suatu negara tidak mampu melunasi utang. Jika teman-teman mempunyai informasi lain berkaitan dengan materi yang dibahas pada video ini, silakan diketik di kolom komentar. Terima kasih. Tetap ikuti channel ini, jangan lupa like, subscribe, tekan tombol loncengnya dan share video ini, agar channel ini semakin berkembang ke depannya, dan semakin banyak memberikan informasi yang bermanfaat berkaitan materi ekonomi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.